Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit ke depan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Harapannya kalau kita biasa main di tamannya orang-orang saleh, siapa tahu nanti kita kecipratan jamaah sekalian kesolehan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bab tentang kesabaran sebelumnya belum tuntas ya. Masih banyak hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab tentang kesabaran di kitab Riyadhus Shalihin. Barangkali hari ini saya akan menyampaikan satu poin. Kalau pertemuan yang lalu kita menyampaikan satu poin tentang bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat, memberikan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak hanya ngomong, tapi beliau sendiri mempraktikkan, memberikan contoh bagaimana bersabar. Dan pekannya atau bulan yang lalu kita menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif, ya, bagaimana beliau di sana tidak disambut tapi disambit, jangan saja sampai berdarah-darah, tapi beliau bersabar, ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan satu poin. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Poinnya begini, poinnya. Ternyata jemaah sekalian, yang namanya sabar itu bisa dilatih. Ya, sabar itu bisa dilatih. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda begini, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Jadi siapa orang yang berusaha melatih dirinya untuk bisa bersabar, yusabbiruhullah, Allah akan menjadikan dia mampu untuk bersabar. Dan latihan bersabar itu ya bisa dengan kita sendiri, ya, atau mungkin ada orang selain kita itu yang mengkondisikan kita sehingga kita bisa bersabar. Jadi siang-siang begini saya mau cerita saja, dan memang hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ini tentang sebuah cerita bagaimana seorang istri itu berhasil mengkondisikan suaminya sehingga suaminya bisa bersabar. Walaupun musibah yang berat sebenarnya, tapi karena kecerdasan si istri, maka si suami itu bisa bersabar dan akhirnya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-20 dari bab sabar, ya. Diriwayatkan ceritanya gini, ceritanya dari sahabat Nabi yang namanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan tentang sebuah keluarga, yaitu keluarga Abu Talha. Diceritakan gitu. Karena ibnun li Abi Talha, kata Anas. Dulu Abu Talha itu punya anak. Anaknya itu karena yashtaki. Satu saat anaknya itu sakit. Fa kharaja Abu Talha keluar dari rumahnya untuk keperluan apa? Mungkin agak lama dia pergi. Tapi dia akhirnya balik lagi ke rumahnya karena memang anaknya kondisinya sakit. Ternyata faqubidal walad, anaknya itu meninggal. Falamma raja'a Abu Talha, kemudian Abu Talha pulang ke rumahnya.
Ketika pulang ke rumahnya, dia, kalau anak sekarang bilang kepo sama kalian, pengen tahu gimana nih kabar anaknya. Dia nanya sama istrinya, ma fa'ala ibni, apa yang dilakukan sama anakku? Ya, gimana tuh? Anak kita gimana kondisinya? Qalat, istrinya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, ibunya si anak ini, dia mengatakan huwa askanu makan. Ini kondisinya paling tenang sekarang katanya. Ya, paling tenang sekarang. Ini dia berada pada kondisi yang paling tenang. Padahal mati, gimana nggak tenang ya mas kalian? Oh mati, dia ini kondisi paling tenang. Dia nggak kasih tahu. Ya. Terus, faqarrabat ilaihi al-asha. Karena datangnya malam, qarrabat ilaihi al-asha. Disediain makan malam dulu. Si Abu Talha ini oleh Ummu Sulaim. Fata'asha. Akhirnya makan malam tuh. Ya enak loh, orang dia dengar anaknya tenang loh, ya. Akhirnya makan malam tuh. Lahap tuh. Thumma asaba minha. Habis itu, jamaah sekalian, habis makan malam udah tenang, dia nggak ngelihat anaknya itu. Dia cuman katanya, dia yakin sama istrinya udah bener. Akhirnya dia tidur. Tidur dalam tanda petik, tidur bareng sama istrinya jemaah sekalian. Dia tidur sama istrinya. Istrinya diam aja. Ya. Dia tadi menyediakan makanan, kemudian menyediakan dirinya, ya, menyiapkan dirinya sampai akhirnya Abu Talha berhubungan dengan dia. Falamma faragh, ketika selesai, kan tenang sudah jemaah sekalian. Qalat, dia mengatakan, ya dia mengatakan, faqalat, Ustaz, itu Polen sedang diantar, sudah di depan. waru as-sabiyyah. Besoknya kan, ya selesai. Besok paginya Kenapa, Pak meninggal Ustaz? sih. Si anaknya tahu kan, sekarang dia tahu anaknya itu meninggal. Falamma asbaha, pagi harinya dia itu datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam itu dia setelah berhubungan, dia akhirnya tahu bahwa si anak ini sebenarnya kondisinya meninggal. Singkat cerita, atau akhirnya pagi harinya anaknya dikuburin. Kemudian falamma asbaha Abu Talha ata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikuburin, pagi harinya Abu Talha datang ke Nabi dan mengatakan, Nabi nanya sama dia, "Arrasumul laila?" Kamu semalam ya, kamu ngumpul ya sama istri kamu. Kamu pengantin baruan gitu sama istri kamu. Dia bilang, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma barik lahum." Ya Allah, berilah keberkahan buat mereka berdua. Ya. Fawaladat ghulaman. Dan alhamdulillah akhirnya lahir anak, ya, waladat ghulaman. Jadi ini ceritanya singkat. Faqala li Abu Talha, maka Abu Talha mengatakan, mana anak itu? Ihmilhu hatta na'tiya bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawa ke Nabi. Ini udah lahir nih. Saya mau bawa anak ini ke Nabi. Datang ke Nabi, wa ba'atha ma'ahu bi tamarat. Bawa bayi sama bawa beberapa buah kurma. Ketemu dengan Nabi. Oh, ini baru lahir ya? Ya. Kemudian Nabi nanya,
Ama aku syai', ada sesuatu yang dibawa juga. Oh ya, ya Rasulullah, saya ini bawa tamarat, bawa beberapa buah kurma. Lalu buah kurma itu diambil oleh Nabi SAW, kemudian dikunyah. Famadaghaha, dikunyah, kemudian dikeluarkan dari mulut beliau yang mulia, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, ya, mulut bayi, kemudian ditekan di langit-langitnya sehingga cairan manis dari kurma itu bisa ditelan oleh anak, ya, bayi itu. Inilah yang disebut dengan namanya tahnik, ya. Ini disebut dengan tahnik, dan ini termasuk bagian yang disunnahkan, ya. Zaman sekarang kita juga sering melakukan itu. Kalau di Indonesia biasanya ditahnik dengan cara diberi minuman manis, minumannya biasanya madu, ya. Kalau dulu Nabi SAW itu mentahnik dengan menggunakan kurma. Kemudian sammahu Abdullah. Kemudian Nabi ngasih nama, ini saya kasih nama Abdullah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, qala Ibnu Uyainah mengatakan ini. Faqala rajulun minal ansar. Aku mendengar ada seorang dari Ansor yang berkata, Fara'aitu tis'ata auladin. Berkat doanya Nabi ketika mendoakan, semalam kamu berhubungan ya, ya Allah berikan keberkahan kepada mereka berdua. Seorang sahabat Ansar rupanya mengikuti perkembangan anak-anak yang lahir setelah itu. Aku melihat ada 9 anak. Jadi setelah anaknya yang meninggal itu, lahir 9 anak, kulluhum qad qara'ul Qur'an. Semua mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Ya. Ya, dari anak ini, cucunya Abu Talha ini, semuanya keluarganya dalam menjadi keluarga Al-Qur'an Karim. Ini dalam riwayat Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan begini, mata ibnun li Abi Talha. Ada seorang anak dari anaknya Abu Talha itu yang meninggal. Min Ummi Sulaim, ibunya namanya Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, lalu ketika anaknya itu meninggal, si istri yang namanya Ummu Sulaim ini berkata kepada keluarganya, la tuhaddithu Aba Talha bi ibnihi. Tolong jangan ngomong sama Abu Talha tentang kondisi anaknya. Biar saya sendiri yang ngasih tahu. Hatta akuna ana uhaddithuhu. Ini yang saya katakan, lihat bagaimana cerdasnya seorang istri mengkondisikan suaminya. Faja'a, lalu datang Abu Talha. Faqarrabat ilaihi asya'an. Disiapkan makanan, ya. Ini dalam riwayat Muslim. Disiapkan makanan, makan malam. Fa'akal wa syarib, makan, minum malam itu. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna' qabla dzalik. Kemudian dia menghiasi dirinya. Dia berdandan. Dandanannya ini dandanan yang paling bagus, yang belum pernah sebelumnya dia berdandan seperti itu, ya. Kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian? Fawaqa'a biha. Akhirnya Abu Talha pun tertarik. Tidur dan berhubungan dengan istrinya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Kemudian si istri melihat, ini sudah puas nih. Sudah makan, sudah tidur bareng dan lain semacamnya, udah tenang hatinya. Qalat Abu Talha. Lihat ini bagaimana istri ini berusaha untuk mengkondisikan suaminya. Dia mengatakan gini, Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahli baitin fatalabu 'ariyatahum. Menurut kamu, kalau ada tetangga misalnya,
yang dia punya barang dipinjam sama tetangga yang lain. Lalu tiba waktunya barang itu mau diminta. Ya. Alahum an yamna'uhu? Boleh nggak? Yang minjem itu mengatakan nggak mau, saya balikin. Boleh nggak begitu? Kata Abu Talha, ya nggak boleh lah. Kan minjem. Kalau minjem itu harus dibalikin. Bener nih. Iya katanya. Baru setelah itu, jadi ternyata dia nanya begini, ini hanya untuk pembuka saja. Dia mengatakan kalau begitu, fahtasib ibnak. Anakmu itu kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dia sudah diambil sama Allah. Dia sudah meninggal. Ya, dia sudah meninggal. Kalau di riwayat yang pertama dia sudah berada dalam kondisi paling tenang, ya. Di situ Abu Talha itu ghadib. Dia mulai nggak tenang, dia pun marah, dia mengatakan kalau dia mengatakan taraktini hatta atalattah thumma akhbartini bi ibni. Gimana kamu ini? Kamu biarkan saya sampai belepotan begini, baru setelah belepotan kamu kasih tahu saya anak saya mati katanya. Akhirnya apa jamaah sekalian? Kan dia pikir ini nggak benar nih istrinya tuh, ya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah. Sampai akhirnya Abu Talha itu yang datang ke Nabi dan mengatakan, akhbarahu, ya Rasulullah, istri saya itu begini-begini. Anak saya sudah meninggal. Tapi saya datang gak bilang-bilang. Malah dia bilang, gimana kondisinya? Tenang banget. Dia bilang. Terus dia nyiapin makanan. Akhirnya pun saya makan dengan lahap. Kemudian dia berdandan. Kami pun tidur bersama. Kalau sudah belepotan, baru dia bilang. Kata dia bilang, kalau anak saya meninggal. Tapi sebelumnya dia ngomong dulu. Gimana kalau kita punya barang titipannya diminta lagi sama orang yang punya. Dibalikin nggak? Ya balikin katanya. Ya anak kita kan titipan tuh katanya. Diminta lagi sama Allah. Ya, dan akhirnya apa jamaah sekalian? Nabi mendengar cerita itu, baru Nabi mendoakan. Ya, Nabi mendoakan. Barik lahuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Ya Allah berilah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda berdua di malam tadi. Ya. Itu ternyata itu menjadi malam yang penuh keberkahan. Di situ ada kesabaran akan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan akhirnya. Qala fahamalat. Akhirnya setelah hubungan malam itu yang didoakan oleh Nabi supaya itu menjadi malam yang berkah, hamalat. Si istrinya itu hamil. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah perjalanan safar, wahia ma'ahu, dan dia bersamanya. Dia Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha itu ma'ahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata al-Madinah min safar la yatrukuha turuqan fadanahu minal Madinah. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari perjalanan, biasanya beliau tidak akan langsung datang ke rumahnya. Ya. Mampir dulu di satu tempat. Lah, dan begini jemaah sekalian, Nabi itu kalau melakukan perjalanan, sahabat itu kan senang sama Nabi. Itu pasti ada rombongan yang ikut bersama dengan beliau. Sahabat-sahabat itu senang ikut jalan sama Nabi. Ya. Dan subhanallah saat itu yang termasuk ikut adalah istrinya Abu Talha yang kondisinya hamil. Yang kondisinya hamil.
hamil yang sempat didoakan oleh Nabi SAW. Ternyata di perjalanan sebelum sampai ke Madinah, darabahal makhad. Rupanya kontraksi jemaah sekalian. Ya, mau melahirkan itu. Fahtabasa 'alaiha Abu Talha. Akhirnya Abu Talha nggak bisa kemana-mana. Dia harus nemenin istrinya saat itu. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah terus melanjutkan perjalanan ke Madinah. Abu Talha berada di satu tempat itu karena ngurus istrinya yang melahirkan. Faqala yaqulu Abu Talha. Abu Talha mengatakan, innaka la ta'lamu ya Rabb. Sesungguhnya engkau maha tahu ya Allah. Annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaj. Aku ini senang kalau Rasulullah keluar, aku bisa ikut menyertai perjalanan beliau. Wa adkhulu ma'ahu idza dakhal. Dan kalau Nabi balik ke Madinah, aku juga senang. Baliknya bareng, aku juga bareng bersama beliau. Tapi ternyata sekarang saya tertahan karena istri saya mau melahirkan. Ya. Taqulu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, ya Aba Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid. Ternyata kontraksi itu berhenti jemaah sekalian. Ya. Sakit perutnya berhenti. Sekarang udah nggak sakit lagi katanya. Intalik, ayo kita berangkat, kita nyusul Nabi SAW. Fantalakna, kami pun berangkat. Fadarabaha al-makhadu hina qadima fawaladat ghulaman. Sampai di rumahnya sakit lagi, sakit perut lagi, dan melahirkan. Lahirlah anaknya, ya, namanya Abdullah. Faqalat li ummi, ya Anas, la turdi'hu ahadun taghdwa bihi ala Rasulillah. Pokoknya sebelum disusuin, ya, sebelum disusuin anak ini, bawa wahai Anas, bawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah apa yang disebut dengan tahnik itu, ya, didoakan ditahnik oleh Nabi, dikasih minuman, dikasih makanan kurma itu, ya, kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situlah keluar informasi tentang kesunahan orang melakukan tahnik buat bayi yang baru lahir. Tapi maudhu kita atau bab kita ini sekarang adalah bab tentang kesabaran. Lihat, jadi saya ingin mengatakan, lihat bagaimana istrinya Abu Talha itu berusaha untuk mengkondisikan Abu Talha sehingga dia bisa menerima apa yang seharusnya memang diterima dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian anaknya. Zaman sekarang nggak kebayang ya kalau itu terjadi kepada kita. Kebayang nggak zaman sekarang? Anak kita meninggal, datang ke rumah, istri kita nyiapin makan. Ya, nggak kebayang. Tapi lihat para sahabat itu sampai ke situ pikiran mereka. Bagaimana mereka bisa mengkondisikan keluarga ini menjadi orang-orang yang sabar. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kembali lagi kepada poin yang ingin disampaikan, ya, bahwasanya man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa orang yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bisa kuat untuk bersabar, ya. Dan keberkahan ketika Abu Talha menerima kondisi itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi SAW untuk mendoakan pertemuan malam itu, dan pertemuan malam itu atau hubungan malam itu menjadi hubungan yang penuh dengan keberkahan. Lalu Abdullah itu anak yang dilahirkan dari pertemuan yang didoakan oleh Nabi SAW itu melahirkan banyak anak jamaah sekalian yang semuanya adalah orang-orang yang ahli
Al-Quran itu berkat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam ya. Ini mungkin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan satu poin saja dengan ceritanya Abu Talha. Insya Allah pertemuan yang akan datang tinggal satu poin lagi yang ingin saya sampaikan. Semoga ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin kita semuanya baca Sayyidul Istighfar dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.